warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, kini komunitas media dakwah Aqlan Bakir kembali untuk bertazkirah dalam rangka watawasaw bil haqq watawasaw bis sabar. Pada kali ini kita berbagi informasi. Kami akan menyampaikan tentang jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nasu wal hijaroh. Artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Para pemirsa yang berbahagia, ketika kita mendengar neraka, maka terungkaplah dalam pikiran kita bahwasannya neraka itu merupakan tempat yang dahsyat. Neraka itu merupakan tempat yang menyiksa manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka itu merupakan tempat yang menyiksa manusia yang mendustai ayat-ayat Allah. Neraka itu merupakan tempat yang menyiksa manusia yang menolak kebenaran apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Oleh sebab itu, konsekuensi orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsekuensinya yaitu tempatnya dipilihkan di neraka. Sementara neraka di dalamnya ada api yang menyala-nyala yang tentunya akan membakar manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, api neraka dengan api di dunia sangatlah jauh berbeda. Api di dunia yang kita saksikan saat ini, yang merupakan kebutuhan hidup kita, memang itu berasal dari api neraka. Api di dunia bahan bakarnya adalah kayu, rumput, minyak ataupun yang lainnya. Dan api di dunia bisa dipadamkan dengan air. Memang api di dunia panasnya sangatlah jauh dibandingkan api neraka. Akan tetapi jikalau api di dunia ini menyentuh kulit kita, maka tentulah manusia akan merasakan kesakitan dan bahkan merenggut nyawa. Sementara api neraka yang panasnya sangat dahsyat, panasnya 69 kali panas. Bahan bakarnya bukanlah kayu, bukanlah rumput, bukanlah minyak, bukanlah gas, tetapi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan api neraka jikalau padam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyalakannya. Kulamat khobat zidnahum sa'iro. Tiap-tiap api neraka akan padam, Allah akan menambahkan nyalanya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nyalanya api neraka? Itu semua untuk mengazab orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulama naudijat juluduhum wadalnahum juludan ghairuha liyadzuqul adzabah. Tiap-tiap api neraka menghanguskan kulit manusia, maka mereka akan merasakan kesakitan. Maka dalam proses itu, ketika api neraka menyentuh kulit manusia atau membakar kulit manusia, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kulit manusia
seperti semula. Lalu setelah itu manusia tersebut merasakan sakitnya, pedihnya api neraka. Lalu setelah itu dikembalikan lagi kulitnya seperti semula. Lalu kemudian dihanguskan kembali, dibakar kembali. Dan itu terjadi secara terus menerus tanpa berkesudahan. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan demikian itu? Liyadzukul azab, agar merasakan azab orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, dalam hadis Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyalakan api neraka selama 1000 tahun hingga menjadi warna merah. Kembali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyalakan api neraka selama 1000 tahun hingga menjadi berwarna putih. Kembali lagi Allah menyalakan api neraka selama 1000 tahun hingga menjadi hitam, hitam kelam atau hitam pekat. Jadi selama 3000 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala menyalakan api neraka menjadi hitam, hitam gelap, hitam kelam. Itu diperuntukkan kepada mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak akan sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga mereka mendapatkan keberuntungan. Penghuni surga mereka mendapatkan kemenangan, mendapatkan kenikmatan. Sementara mereka penghuni neraka hanya merasakan azab secara terus-menerus tanpa berkesudahan. Jikalau mereka lapar, tetap diberikan makanan. Jikalau mereka haus, tetap diberikan minuman. Tetapi makanannya, makanan yang berbau busuk, yang berduri. Minumannya, minuman yang air mendidih atau nanah yang berbusuk. Sehingga mereka bukannya untuk mengenyangkan, bukannya untuk menghilangkan hausnya, tetapi menambah rasa laparnya dan menambah hausnya. Oleh sebab itu, penghuni neraka mereka berteriak-teriak di dalamnya. Teriakannya adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum yastarifuna fiha Rabbana akhrijna na'mal solihah. Ya Tuhanku, keluarkanlah kami dari neraka, kembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Akankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan mereka ke dunia, sementara dunia telah hancur? Kehidupan hanya dua pilihan, yaitu surga dan neraka. Lalu kemudian lagi mereka berteriak-teriak, memohon kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Wahai Malik, perintahkanlah Tuhanmu untuk membunuh kami, untuk mematikan kami. Mereka memohon kepada Allah seperti itu karena mereka tidak lagi merasakan, karena mereka sangat merasakan azab yang secara terus-menerus tanpa ada jedah, tanpa ada istirahat, kecuali mereka hanya merasakan kesakitan, kepedihan dalam setiap menit, dalam setiap waktu, dalam setiap sepanjang masa. Kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia, oleh sebab itu maka sebuah penyesalan tak akan berguna jikalau sudah berada di dalam neraka. Sebuah penyesalan tak akan berguna jikalau matahari telah terbit di ufuk barat ataupun roh sudah berada di dalam tenggorokan kita. Maka sebuah penyesalan atau merupakan ingin bertaubat kepada Allah, maka pintu taubat telah tertutup. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya membuka seluas-luasnya pintu taubat kepada orang-orang yang akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan jangan hal ketika matahari sudah terbit di ufuk barat ataupun nyawa telah berada di tenggorokan manusia. Para pemirsa yang berbahagia, oleh sebab itu kaitan dengan surat At-Tahrim ayat 6 ini
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ayat ini secara spesial, secara teristimewa yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman. Mengapa hanyalah orang-orang yang beriman yang dipanggil? Karena hanya orang beriman yang akan mendengar dan melaksanakan ayat ini. Oleh sebab itu, di dalam keluarga tentunya ada kepala keluarga, ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada anak-anak. Maka disinilah peran orang tua, peran seorang ayah, peran seorang ibu, bagaimana untuk mengarahkan keluarganya dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maksudnya adalah lakukan ketaatan. Lakukanlah ketaatan secara totalitas. Dalam hal ini, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah berdasarkan hawa nafsu kita, bukanlah berdasarkan kemauan kita, tetapi itu kita kembalikan kepada kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dikhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai orang-orang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Yang dimaksud masuklah Islam secara keseluruhan, maka secara totalitas kita dalam seluruh aspek kehidupan kita maupun cara berpikir kita, cara berbicaranya kita, cara perbuatannya kita, maka tentunya semua mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kehidupan kita di dunia ini satu tujuan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, sebagai satu kesimpulan dalam tausiah ini, bahwasanya kami serukan kepada seorang ayah, seorang ibu untuk tetap memberikan arahan bimbingan kepada keluarganya. Apalagi seorang ibu sebagai sangat berperan penting dalam rumah tangga. Maka oleh sebab itu, sesuai pesan Nabi dalam sebuah hadisnya, muru auladakum bisolati wahum abana'u sab'i sinin wadribuhum alaiha abana'u asyri sinin wa farraqu bainahum fil madaji. Artinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika berusia 7 tahun. Ketika mereka berusia 10 tahun, mereka meninggalkan sholat, maka pukullah. Tetapi memukul bukan untuk menyakiti, semua itu dalam rangka untuk membimbing, membina mereka agar mereka biasa melaksanakan ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini merupakan ibadah utama dalam agama. Jikalau ibadah sholat ditegakkan, maka tegaklah agama. Jikalau ibadah sholat ini ditinggalkan, maka tentu agama ini akan roboh. Dan juga ketika yaumul qiyamah, pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan sholatnya. Maka oleh sebab itu, sebagai kedua orang tua, bagaimana untuk memberikan bimbingan dan didikan untuk mendekatkan diri kepada Allah secara terus-menerus atau istiqomah di dalam kehidupan kita. Sekian singkat tausiah ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.